Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dewi Arumsari, NIM 7211419033, Rombel Akuntansi P2019. Kali ini saya akan menjelaskan materi Sistem Informasi Manajemen bab 5 mengenai sumber daya komputasi dan komunikasi. Materi yang pertama adalah peranti keras. Peranti keras terdiri dari yang pertama adalah prosesor. Prosesor atau Central Processing Unit atau CPU adalah tempat di mana pemrosesan data dilakukan. Kekuatan komputer dipengaruhi oleh kecepatan proses dan ukuran word. Kecepatan proses diukur oleh jumlah siklus yang terjadi per detik. Adapun ukuran word menentukan berapa banyak karakter yang dapat dipindah dalam satu siklus prosesor. Peranti keras yang kedua adalah memori. Memori atau Random Access Memory atau RAM mengacu pada area penyimpanan yang terdapat pada papan sirkuit komputer. Yang ketiga adalah ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan terdiri dari ruang penyimpanan tetap dan ruang penyimpanan yang dapat dilepas. Jenis peranti keras selanjutnya adalah alat-alat input. Data yang diterima dari manusia mengacu pada input yang diisi seseorang yang mengetik pada sebuah keyboard, menekan mouse, menyentuh monitor, berbicara ke mikrofon, dan lain-lain. Adapun data yang diterima dari mesin yaitu data yang diterima oleh suatu alat elektronik atau mekanis. Peranti keras selanjutnya adalah alat-alat output. Terdiri dari yang pertama adalah monitor. Ukuran monitor diukur dari garis diagonal layar. Yang kedua adalah printer. Printer umum dewasa ini menggunakan teknologi laser atau tinta. Kemudian ada multimedia. Multimedia adalah evolusi utama alat input dan output. Sebagai contoh, informasi dalam bentuk teks dapat diproyeksikan ke layar komputer dengan disertai oleh gambar atau video. Materi yang selanjutnya adalah alat-alat komputasi pribadi, terdiri dari telepon seluler dengan pesan dan video interaktif, yaitu merupakan telepon yang menampilkan pesan tulisan dan gambar-gambar berukuran kecil di layar tampilannya. Yang kedua adalah telepon seluler cerdas. Adalah telepon seluler yang dianggap sebagai telepon cerdas ketika dapat menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang dihubungkan dengan komputer mikro. Yang ketiga adalah jaringan rumah. Jaringan komputer rumah sama populernya seperti perusahaan TV kabel dan perusahaan telepon. Yang keempat adalah keamanan komputasi rumah, terdiri dari perbaruan, hacker, virus, dan spyware. Materi berikutnya adalah peranti lunak. Terdiri dari yang pertama, peranti lunak sistem. Peranti lunak sistem menjalankan tugas-tugas mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari satu komputer tertentu. Lalu, peranti lunak aplikasi. Peranti lunak aplikasi terdiri dari yang pertama, peranti lunak aplikasi siap pakai, yang kedua, peranti lunak aplikasi khusus, dan yang ketiga adalah peranti lunak aplikasi yang ditulis oleh pengguna. Materi selanjutnya adalah komunikasi. Koneksi publik seseorang yang menggunakan sistem telepon dapat memahami komunikasi, bahkan ketika saluran tersebut memiliki suara statis. Komunikasi terdiri dari modem telepon dan modem kabel. Jenis komunikasi yang kedua adalah saluran pribadi. Saluran pribadi adalah suatu sirkuit yang terbuka untuk lalu lintas komunikasi, terdiri dari saluran sewaan dan saluran khusus. Yang ketiga adalah jaringan pribadi maya. Merupakan jaringan yang digunakan untuk menikmati keamanan dan kecepatan saluran publik dengan tetap menggunakan daya biaya yang rendah. Yang keempat adalah komunikasi jaringan. OSI terdiri dari 7 lapisan, yaitu yang pertama lapisan aplikasi, yang kedua lapisan presentasi, yang ketiga lapisan sesi, yang keempat lapisan transport, yang kelima lapisan jaringan, yang keenam lapisan link data, dan yang ketujuh adalah lapisan fisik. Yang kelima adalah protokol komunikasi komputer, terdiri dari sistem network arsitektur, token ring, dan Ethernet. Yang keenam adalah paket data. Paket data adalah suatu bagian dari data total yang akan dikomunikasikan dengan alamat komputer yang dituju. Dan yang ketujuh adalah alamat jaringan internet. Alamat IP adalah 4 bagian kumpulan angka yang masing-masing antara 0 hingga 255 yang dipisahkan oleh titik. Jenis-jenis jaringan. Yang pertama, jaringan area lokal adalah sekelompok komputer dan alat-alat lainnya yang terkoneksi oleh satu media yang sama. Yang kedua, jaringan area metropolitan adalah satu jaringan yang memiliki batas
jarak fisik sebesar kurang lebih 30 mil. Yang ketiga adalah jaringan area luas. Adalah jaringan yang digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer dan alat-alat lain karena suatu batasan. Materi yang terakhir adalah internet, intranet, dan extranet. Internet adalah suatu jaringan komputer yang menghubungkan antara satu media elektronik dengan media yang lainnya. Intranet menggunakan protokol jaringan yang sama dengan internet, namun membatasi akses ke sumber daya komputer. Sedangkan extranet merupakan perluasan internet untuk mencakup pengguna-pengguna di luar perusahaan. Demikian penjelasan materi bab 5 Sistem Informasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.